الحمد لله وكفى. السلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Umat Al-Quran, umat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada siang hari ini mengambil tema Fiqhul Mauqif, fikih penyikapan. Bagaimana Al-Quranul Karim memberikan petunjuk kepada kaum muslimin di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai karena Allah ini. Ada beberapa masalah yang insya Allah sudah kita ketahui bersama-sama. Permasalahan bangsa ini di dalam internalnya adalah terjadi masalah antara satu muslim dengan muslim yang lain, atau golongan orang beriman dengan golongan orang beriman yang lain. Apakah sesama orang beriman dalam satu organisasi atau satu jamaah atau satu partai, sama-sama mereka beriman, tapi ada masalah, hafizakumullah. Atau permasalahan antara orang beriman, satu organisasi dengan organisasi yang lain, atau satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, hafizakumullah. Atau satu partai dengan partai yang lainnya, atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang sama-sama dimiliki oleh orang beriman. Bagaimana sikap kita? Atau permasalahan kita dalam berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan negara lain, lebih tepat adalah negara kafir. Dan ini sudah terulang-ulang, tetapi sebagian kaum muslimin atau sebagian anak bangsa ini masih belum cerdas atau tidak mau cerdas. Sehingga terjadi lagi pengulangan sebuah pertanyaan. Negara fulan, titik-titik, kawan atau lawan. Masih saja ada pertanyaan seperti itu. Padahal sudah berulang kali ya ibadallah memusuhi negara kita. Sudah berulang kali ya ibadallah membuat jengkel kaum muslimin. Tetapi kenyataannya tidak seluruh orang Islam mempunyai sikap yang benar. Tidak semuanya umat Islam punya sikap yang tepat. Kemudian juga permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan orang yang mengaku beragama Islam. Alasannya adalah KTP-nya Islam. Alasannya dia adalah orang yang dulunya pernah di pesantren. Alasannya adalah sudah haji, sudah umrah. Alasannya didukung oleh sebagian ormas Islam atau golongan Islam. Dengan kata lain, mereka mengaku beragama Islam tetapi memusuhi Islam. Kebijakannya selalu menguntungkan orang kafir dan menyudutkan kaum muslimin. Dengan bahasa Al-Qur'annya, mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan zahirnya mengaku beragama Islam, tapi batinnya dan yang tahu hanyalah Allah. Kita hanya diberikan alamat atau sifat-sifatnya. Mereka membenci Islam, membenci umat Islam, membenci syariat Allah, membenci jihad, membenci dakwah dan lain sebagainya. As-soal, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang muslim mempunyai sikap yang benar terhadap masalah-masalah seperti ini? Itulah saudara sekalian, konsideran alasan kenapa kita menyampaikan tafsir maudhu'i, tafsir tematik pada siang hari ini yang berjudul Fiqhul Mauqif, fikih penyikapan. Bagaimana sikap kita ini agar benar, kemudian bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu,
Kira-kira setelah kita berikan mukadimah seperti ini, tema ini penting nggak Bapak Ibu? Kalau nggak penting saya robah. Penting nggak Pak? Penting Pak ya? Supaya kita punya sungguh jelas. Kalau kurang penting saya akan robah supaya Bapak semangat, yaitu temanya indahnya poligami. Pilih mana Pak? Pilih yang pertama, yang kedua? Nah yang kedua ini Ustadz cuma berani berceramah saja. Ya. Tapi tidak berani ya, menghadapi risiko. Kita mulai dengan fiqhul mauqif, fikih penyikapan. Pertama adalah mauqifuna, sikap kita kaum muslimin di dalam kehidupan ini termasuk dalam berbangsa dan bernegara, bainal mu'minin, di antara orang-orang beriman atau dari orang-orang beriman. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin selama mereka benar-benar beriman, jujur keimanannya. Iman Islam yang didasari oleh Quran dan Sunnah dan dibuktikan dengan perbuatannya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Pertama adalah al-wala. Al-wala. Jadi loyalitas kita, kesetiaan kita, hafidhum, keperpihakan kita harus kepada kaum muslimin. Jangan sampai ada orang mengaku beragama Islam, ketika ada permasalahan dalam internal umat Islam justru menambah ya, keruh. Justru sikapnya memecah belah umat. Apakah dengan ucapan, perbuatan, kebijakan, keperpihakan dan sebagainya. Mana dalilnya bahwa orang beriman itu harus selalu wala, loyalitas kepada saudara-saudaranya, dan itu merupakan konsekuensi logis daripada keimanan kita. Sampai-sampai ulama akidah mengatakan al-wala wal bara atau al-hubbu wal bughdu itu min samimil akidah. Wala yang benar, barok yang benar, itu adalah merupakan konsekuensi daripada akidah. Bahkan esensi daripada akidah Islamiyah. Mad dalil, mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Ma'idah. Surat nomor 5 ayat 55 yang sudah saya baca tadi. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya wali kamu itu berwala kepada siapa? Wali itu bisa artinya pemimpin, teman dekat. Saudara sekalian, al-qurbu, keperpihakan adalah Allah. Yang kedua wa rasuluhu, dan rasulnya. Yang ketiga walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Jadi cuma 3 ini saja dalam kehidupan. Makanya pakai adatul hasri, pakai innama. Innama itu disebut adatul hasri, alat untuk mengkhususkan, membatasi. Jadi wala kita, loyalitas kita hanya kepada Allah sebagai ghayatul hayah, tujuan hidup kita. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, teladan kita dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga orang-orang beriman sebagai saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah. Tetapi agar kita tidak salah di dalam berpihak pada umat Islam, karena umat itu banyak ya, bentuknya banyak, macam-macamnya banyak. Makanya Allah memberikan sifat kriteria. Orang beriman yang mana? Pertama, alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Bapak, Ibu sekalian yang ada di masjid ini, di antara contohnya. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, dan membayar zakat. Sebagian kewajiban dalam Islam yang berkaitan dengan sesama manusia. Yang ketiga, wahum raki'un, dan mereka yang selalu rukuk, maksudnya tunduk kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah dalil bahwa penyikapan kita terhadap orang beriman pertama wala. Yang kedua adalah mahabbah. Kaum muslimin adalah saudara-saudara kita, apapun jamaahnya,
apapun ormas Islamnya, maka wajib kita hukumnya menyintainya. Tidak boleh sedikit pun ada rasa dendam, iri, dengki, tidak nyaman, itu tidak boleh. Ya. Dalam materi tentang ukhuwah persaudaraan, hafizakumullah, ulama mengatakan apa batas minimal bahwa kita ini berukhuwah sesuai dengan firman Allah, innamal mu'minun ikhwah. Apa tandanya bapak yang saleh, ibu yang salihah bahwa kita ini berukhuwah? Itu paling kecil minimal adalah salamatu sadri. Salamatu as-sadri. Jadi dada kita selamat, sehat. Maksudnya hati kita bersih, tidak ada sedikit pun ya kedengkian, iri sesama muslim. Walaupun kita bersaing dalam politik, bersaing dalam bisnis, bersaing dalam pendidikan seperti banyaknya sekolah, banyaknya pesantren. Walaupun kita bersaing, tetapi tetap persaingan sehat, tidak ada sedikit pun kita itu kebencian. Karena kita harus cinta. Kita menyintai, senang kalau lihat masjid saudara kita itu ramai jamaahnya. Kita senang menyintainya kalau melihat pesantren saudara-saudara kita itu ya penuh. Jangan sampai begini. Maaf, ini sekedar contoh saja. Ngapain kita ya senang lihat masjid itu penuh? Itu bukan masjid golongan kita. Itu masjid Muhammadiyah, bukan Muhammad gue, bukan Muhammad gue. Jadi jangan sampai seperti itu. Adanya ormas namanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya, hafizakumullah, itu sekedar wasilah sarana, tempat berorganisasi. Tetapi kita harus saling menyintai selama mereka komitmen dengan agama Islam. Kecuali kalau sudah mereka memusuhi umat Islam, berkoalisi, berkomplot dengan orang-orang kafir, itu baru lain. Mana dalilnya bahwa kaum muslimin itu harus menyintai saudaranya? Apakah dia pendatang atau orang asli dan lain sebagainya? Adalah surat Al-Hasyr ayat 9. Surat 59 ayat 9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini sebuah masyarakat yang dipuji oleh Allah, yang mana kita diwajibkan menyontoh mereka, yaitu masyarakat sahabat, di mana sahabat Ansar tuan rumah menyintai saudara-saudaranya pendatang, yaitu muhajirin. Sehingga tidak ada lagi di dunia ada istilah perang antar kampung, pentah perang antar etnis, padahal sama-sama mukmin. Hanya terjadi kecemburuan, yang satu orang asli, yang satu pendatang. Itu tidak akan terjadi kalau kita memahami dan mengamalkan ayat Quran seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah ad-difa wa ta'yid. Sikap kita terhadap seluruh kaum muslimin selama mereka berjuang untuk Islam, bukan sebatas nama, adalah ad-difa, pembelaan, ya, at-ta'yid, ya, menolong, memperkuat. Jadi bapak ibu yang soleh dan yang solehah, kita tinggal dimanapun, di perusahaan apapun bekerja, di perumahan manapun kita tinggal, hafidhahullah, berafiliasi kepada ormas Islam apapun, partai Islam apapun, maka kita harus selalu membela dan memperkuat. Jangan sampai ada umat Islam karena sudah benci dengan saudaranya, akhirnya saudaranya dibiarkan berjuang sendirian. Ketika berjuang sendirian, kalah dengan orang kafir. Sehingga yang menguasai ekonomi orang kafir, yang menguasai politik orang kafir, yang menguasai media orang kafir. Gara-gara kaum muslimin tidak mau membelanya. Alasannya lain jamaah, lain ormas Islam.
Sehingga bisa jadi kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, umat Islam di dunia ini mayoritas tapi dipimpin oleh orang Islam yang munafik atau dipimpin oleh orang kafir padahal umat Islamnya mayoritas. Bapak Ibu, sudah terjadi atau belum terjadi, Pak? Keempat adalah husnudzan. Kaum muslimin dimanapun berada, apapun ormas Islamnya, apapun partai Islamnya, hafizakumullah, apapun jamaahnya, kita harus selalu husnudzan. Husnudzan, berbaik sangka. Berbaik sangka kepadanya. Jadi kalau ada kaum muslimin yang saleh, kemudian memakmurkan masjid, dan benar-benar mukhlis, ikhlas untuk memakmurkan masjid, jangan dituduh. Hati-hati loh. Mereka itu ke masjid kita untuk menguasai saja. Menguasai saja. Ya. Sudah terbukti itu. Begitu dia aktif masjid tertentu, gedung kita hilang. Setelah gedung kita hilang, masjid kita juga hilang, dikuasai oleh mereka. Jadi sesama muslim, sesama hamba Allah, sesama saudara kita yang memakmurkan masjid, ya, tetapi saling curiga mencurigai. Mungkin terjadi, mungkin, ya, tetapi sama-sama harus diberikan pencerahan. Yang punya masjid, maksudnya pengurus dan warga sekitarnya, husnudzon kepada Allah, husnudzon pada saudaranya. Siapapun yang memakmurkan masjid adalah saudaranya. Yang dari jauh datang ke masjid juga jangan sekali-kali punya niat untuk menguasai masjid, agar yang ceramah di masjid itu hanya gurunya saja, hanya jamaahnya saja, orang lain tidak bisa ceramah. Sehingga orang lain yang membangun masjid, maksudnya saudara muslim tapi bukan golongan dia yang membangun masjid, tapi mereka yang menguasai, karena didatangkan teman-teman dari jauh. Pengajiannya di Cilandak, yang didatangkan teman-temannya dari Tangerang, Depok, Bekasi untuk meramaikan. Ini loh masa saya banyak. Bapak Ibu, kira-kira itu sekedar ngarang-ngarang atau sudah terjadi, Pak? Bapak Ibu, terjadi. Contoh-contoh tadi saya tidak mengarang-arang. Nah itu jangan sampai terjadi. Kita harus sama-sama husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Baik warga sekitarnya yang telah membangun masjid, atau dari saudara yang jauh datang ke masjid, benar-benar harus sama-sama husnudzan. Jangan saling mencurigai. Jangan sampai hanya karena dia seorang tentara atau seorang polisi atau pejabat yang sudah ditekan atau ditakut-takuti negara lain, akhirnya menuduh saudaranya sendiri yang berdakwah, yang berjihad, dituduh apa, Pak? Dan dikait-kaitkan dengan apa hari-hari ini? Pak, kalau kita tanya agamanya apa? Yang ngomong di TV agamanya apa, Pak? Agamanya apa, Pak? Terus yang dituduh agamanya apa? Padahal belum tentu benar. Karena hubungan sesama muslim aslinya itu harus husnudzon, berbaik sangka. Tetapi kalau berita itu seandainya dimungkinkan benar, langsung dituduh, diduga sehingga ditembak mati, atau harus diklarifikasi dulu. Bapak Ibu, apa kata Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6? Kalau datang berita kepadamu dari orang fasik itu orang yang suka berbuat dosa, langsung disuruh menerima atau disuruh menyeleksi kebenarannya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi disuruh memeriksa kebenarannya. Jangan langsung percaya saja bisikan-bisikan orang kafir. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya maksud dengan bainal mu'minin. Jadi kalau ada hafizakumullah permasalahan sesama orang beriman, ini di antara sikap kita. Masih banyak lagi di antara nasihat dan sebagainya, cuma takut-takutnya gak cukup, Pak ya. Kemudian yang kedua, ma mauqifuna minal kafirin. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir, Bapak Ibu? Orang kafir itu disebutkan dalam Quran, kafir luar negeri dengan kafir dalam negeri dibedakan atau sama saja? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir?
Di mana orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar. Firman Allah pasti benar. Hatta media, TV, surat kabar sejuta berkumpul meyakinkan kita seolah-olah itu benar, tetap yang benar firman Allah. Apa kata Allah tentang orang kafir? Kita bisa lihat dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'. Orang-orang kafir, sebagian mereka itu wali sebagian yang lain. Mendukung, membantu, memperkuat, membela sebagian yang lain. Maaf Bapak Ibu, tadi ayatnya ada nggak keterangan? Ya, fidakhilil biladi wa kharijah. Ada gitu Pak? Ada penjelasan orang kafir dalam negeri, luar negeri atau umum? Umum. Jadi saya bertanya Pak, kalau ada orang kafir tertentu mau menjadi pemimpin di negara-negara Islam karena punya uang banyak, media banyak, saya bertanya, apakah pemimpin itu bupati, wali kota, gubernur? Karena sebentar lagi di akhir tahun ini, Desember 2015 akan ada apa Pak beritanya? 2015 Desember ada apa serentak Pak? Nah, pilkada, ya, pilkada, ya, yang kadang-kadang memilukan daerah-daerah tertentu atau pemilu yang sering memilu, bikin orang pilu. Ini harus dipaham dari sekarang. Kalau nantinya Desember keburu umat tidak paham, maka perlu difahami. Orang kafir di negara manapun, di provinsi manapun, di daerah manapun, ketika akan memenangkan pertarungan ekonominya, politiknya, saya bertanya, kafir luar negeri, kafir yang punya TV, kafir yang punya media, kafir yang punya LSM, kafir yang sering ngomong, kira-kira Pak pada diem saja atau semua membelanya? Pak, diem atau membelanya? Membelanya karena Al-Quran yang mengatakan. Makanya Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, imam yang banyak diikuti oleh bangsa Indonesia yang punya mazhab Syafi'i, beliau mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kufur itu satu agama. Apapun agamanya, kalau sudah menghadapi kaum muslimin Bapak Ibu, mereka bercerai-berai atau bersatu. Ketika belum perang, belum menghadapi kaum muslimin, mungkin perang. Seperti terjadi di Eropa, perang antara negara satu dengan negara lain, atau antara Eropa dengan benua yang lainnya, perang pengaruhnya di Timur Tengah, mungkin perang dingin atau perang hangat atau perang panas. Tapi begitu menghadapi gerakan kaum muslimin, menghadapi umat Islam, mereka bercerai-berai atau bersatu Pak? Bersatu. Ini harus selalu dipahamkan pada keluarga kita. Coba bayangkan Pak, mungkin pengajian ini cuma sekitar 200-300 orang. Tapi bapak yang saleh, ibu yang salehah, punya keluarga besar di kampungnya sampai 1000. Satu bapak, satu ibu menyampaikan keluarganya yang 1000. Berarti pengajian ini sama saja dihadiri berapa orang Pak? Masalahnya tidak semua umat Islam mempunyai kesadaran, kewajiban untuk menyampaikan. Padahal Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bapak yang soleh, ibu yang soleh, saya bertanya, kajian kita di Masjid Datul Hikmah ini kira-kira sudah berapa ayat Pak? Allahu Akbar. Dengan cara seperti ini insya Allah, Allah akan membangkitkan semangat kita, akan memenangkan kaum muslimin di dunia, termasuk di bumi Allah Indonesia. Amin. Karena sangat berkaitan dengan kekuatan dan percepatan gerakan dakwah. Nah, kembali, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir yang sudah Allah sebutkan tadi itu? Apa namanya sifat orang kafir itu? Pertama adalah tetap kita harus benar sikap kita. Pertama, adamul ikrah fiddin. Adamu ikrahi fiddin. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, hafidzakumullah,
kemudian terjadi kediktatoran mayoritas dengan memaksa mereka masuk. Tidak boleh, karena ayatnya la ikraha fiddin. Jadi harus tetap benar kita dalam menyikapinya. Yang kedua, adamud dzulmi, tidak boleh berbuat zalim. Karena kita dulu, atau bukan kita lah, sebagian anak-anak kecil dulu Pak, maaf saja. Mungkin maksudnya bagus. Begitu sebagian kita dulu masih kecil, lewat rumahnya orang kafir, kita 95% ada orang kafir di tengah-tengah daerah kita. Maka anak-anak yang mungkin ya punya kecintaan pada Islam tapi kurang paham, akhirnya rumah orang kafir dilempari kerikil, langsung lari. Dikiranya kayak berjuang itu, karena sudah melempari rumahnya orang kafir. Nggak boleh, itu zalim tetap. Allah. Sehingga orang kafir tenang di tengah-tengah umat Islam karena dilindungi oleh Islam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melindungi orang kafir, tetapi memang orang kafir yang tidak bikin aneh-aneh di negara, tidak menjadi corongnya orang kafir lainnya. Maka Nabi mengatakan man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya tetangga, teman pekerja di kantor, sekedar dia nyari nafkah, nggak memusuhi umat Islam, jangan dizalimi. Apalagi tetangga kita, justru kita perlihatkan keindahan Islam. Pak, kira-kira pemahaman seperti ini, pemerintah Indonesia senang atau nggak senang? Jangan sampai menganggap hati-hati kalau Indonesia dipimpin oleh militan partai Islam. Nanti bagaimana nasib orang agama yang lainnya? Pak, ini sering nggak disampaikan seperti itu? Pak, itu pencerdasan atau pembodohan? Pembodohan, hafidna. Dan akhirnya partai-partai Islam di negeri ini sering menang atau sering kalah, Pak? Pembodohan. Kemudian yang ketiga adalah al-hadaru min adawatihim, supaya utuh. Naam, kita tidak boleh zalim. Benar, kita tidak boleh memaksa mereka, tetapi kita harus waspada dari permusuhannya. Waspada dari permusuhannya. Bapak Ibu, saya bertanya, berapa kali Pak presiden kita disadap Pak? Sekali atau berulang kali? Berapa kali Pak mereka ya sering menuduh Indonesia ini sarang teroris? Sekali atau dua kali? Bapak Ibu, ketika orang kafir mereka dua saja atau berapa dihukum mati, mereka diam atau jelek-jelekin Indonesia? PBB dibiarkan atau diperalat untuk menegur bangsa ini? Begitu yang dihukum mati aktivis dakwah, yang dihukum mati orang Islam dengan tuduhan teroris, mereka teriak atau senang? Bapak Ibu, dunia teriak atau diam? Ketika ada umat Islam dihukum mati di Mesir, di Indonesia atau di tempat yang lainnya, mereka diam atau senang Pak? Dua-duanya. Nah, oleh karena itu sikap kita menghadapi orang-orang kafir seperti itu, apakah dalam negeri atau luar negeri, maka kita harus waspada. Ya. Kita harus bersama seluruh anak bangsa ini, apapun partainya, apapun jamaahnya. Ya. Ketika pemimpin kita atau kita dimusuhi oleh orang kafir dari luar negeri, maka kita harus bersama-sama. Meskipun orang kafir mengungkit uangnya, maka rakyat Indonesia ngumpulin apa Pak? Nah, inilah pelajaran penting bagi pemimpin Islam di Indonesia siapapun orangnya. Ingat, bangsa ini masih mempunyai semangat seperti itu. Jangan hobi pemimpin kita bekerja sama dengan orang kafir luar negeri untuk memusuhi kaum muslimin. Ini penting Pak. Sampaikan Bapak Ibu ya. Bapak yang punya tetangga gubernur, bupati, presiden, menteri, polri, kejaksaan, sampaikan Pak ya. Kita ini bersama-sama ketika menghadapi orang kafir, baik kafir dalam negeri atau kafir
Bapak Ibu saya bertanya, kafir dalam negeri ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, berpihak pada bangsanya atau berpihak pada Belanda? Bapak Ibu harus diulang-ulang di sejarah ini. Jangan sampai anak kita lupa. Orang kafir dalam negeri ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, apalagi agamanya sama dengan Belanda, berpihak pada siapa, Pak? Banyak mana, Pak? Belanda asli bule dengan orang kafir dalam negeri yang berpihak pada Belanda. Jumlahnya